Sebetulnya sayang sekali bahwa cukup lama orang tidak menyadari peranan Roh Kudus yang sebetulnya sangat penting sekali. Peranan Roh Kudus itu begitu menentukan dalam hidup kita sehingga perlu betul-betul kita sadari bahwa kehadiran Roh Kudus dalam manusia ini memang sangat penting dan memang mutlak sekali. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berkata Yesus adalah Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berkata Abba Bapa kepada Allah. Karena itu juga kehadiran Roh Kudus dalam diri manusia menimbulkan perubahan-perubahan yang mendalam. Dan kehadiran Roh Kudus ini sebetulnya kita terima pertama-tama pada waktu kita dibaptis, kita sudah menerima itu. Dan ini memang terus harus berkembang terus. Dan kemudian kita lihat nanti bagaimana perkembangannya. Roh Kudus yang hadir itu tidak hadir begitu saja sia-sia. Melainkan kalau betul-betul Roh Kudus hadir, dia akan menghasilkan buah-buah yang nyata. Kehadiran Roh Kudus dalam diri orang Kristen harus mengubah sikap hidupnya pula. Sebab seperti dikatakan Santo Paulus, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Karena Roh Kudus sendiri sesungguhnya merupakan sumber hidup baru kita. Dan sudah selayaknya bahwa Roh memainkan peranan yang lebih besar dalam hidup kita. Jadi seperti dikatakan Santo Paulus, jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Galatia 5:25. Tetapi pada permulaan memang pada waktu kita baru dibaptis, memang Roh Kudus sudah ada di situ dan suatu kuasa, tapi melalui perjuangan karena oleh dosa asal kita ditandai oleh dosa dan kecenderungan kepada dosa. Misalnya kita harus menguasai diri, menguasai hawa nafsu kita dan pelbagai bidang. Antara juga misalnya entah dalam mencari kenikmatan, mencari kesenangan, entah dalam bentuk macam-macam. Tapi hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus itu tampak nyata juga dalam gereja purba, dalam gereja awali. Dalam diri orang-orang Kristen yang pertama. Kalau kita membaca kisah para rasul, kita sudah merasakan kagum akan buah-buah yang dihasilkan oleh pencurahan Roh Kudus pada orang-orang Kristen pertama. Yaitu sesudah Pentakosta, maka kehidupan orang-orang dari pengikut Yesus menjadi berubah sekali. Kita lihat misalnya perubahan yang terbesar yang tampak ya pada waktu itu kita lihat dalam hidup Santo Petrus. Santo Petrus sebelum pencurahan itu waktu Yesus ditangkap bahkan apa? Menyangkal Yesus karena takut. Ditanyai seorang hamba perempuan, engkau pengikut orang itu? Oh bukan saja, menyangkal. Tapi kemudian sesudah Pentakosta dan dikuatkan Roh Kudus, di hadapan Sanhedrin, Petrus itu bisa berkata yang sama berapa waktu sebelumnya menyangkal Yesus. Bapak pertimbangkan apa yang berkenan pada kami, taat kepadamu atau taat kepada Allah. Kita Petrus, dari mana keberanian itu? Inilah ditimbulkan oleh kehadiran Roh Kudus yang diterimanya pada waktu Pentakosta. Di situ kita melihat cinta kasih, kemudian buah-buahnya kecuali keberanian itu juga buah-buah cinta kasih, persaudaraan yang timbal balik yang mendalam, kesatuan dari kesatuan hati, ketekunan dan mendengarkan sabda Allah, dan juga dalam perayaan Ekaristi. Demikian pula kita saksikan melimpahnya kegembiraan
yang meluap dalam pujian, kuasa yang keluar dari para murid untuk mewartakan Injil. Ya, tapi tadi saya katakan perubahan yang sangat menyolok kita jumpai dalam diri Santo Petrus. Kepercayaan mereka akan realitas Allah dan Yesus itu begitu hidup dan begitu nyata. Karena kehadiran Roh Kudus mereka mengalami dengan jelas itu. Jadi bagi mereka karena kehadiran Roh Kudus ini Allah tampaknya begitu dekat dengan mereka. Dan Tuhan Yesus begitu hidup dan nyata. Memang para rasul, para murid pertama pernah melihat Yesus. Tetapi kemudian yang lain-lainnya sudah itu juga begitu jelas itu. Melihat semuanya itu kiranya kita dapat bertanya, mengapa demikian? Karenanya dewasa ini banyak orang bertanya-tanya juga dan mempersoalkan kesungguhan hidup Kristen mereka serta kesuburan karya kerasulannya. Sehingga akhirnya karena kurangnya iman itu kerasulan juga menjadi hambar dan sebagainya. Kiranya harus diakui bahwa dalam gereja kita dewasa ini banyak orang Roh Kudus masih merupakan suatu realitas yang asing. Jadi karena itu hidup mereka juga kurang begitu menarik. Tidak diberi tempat yang semestinya. Bahkan banyak orang yang tidak mengenal Roh Kudus. Roh Kudus disebut Allah yang tidak dikenal. Kuasa Roh Kudus yang begitu penting dan sentral dalam kehidupan gereja purba, boleh kata diabaikan atau dipinggirkan. Dan orang-orang lebih bersandar pada penemuan-penemuan psikologi, sosiologi, dan lain-lain dan macam-macam itu. Memang itu juga bisa membantu, tetapi tanpa Roh Kudus itu sia-sia belaka. Jadi karena itu juga banyak orang takut bila Roh Kudus datang, jangan-jangan dia akan mengganggu ketenangannya. Ya memang dalam dalam arti tertentu, kalau Roh Kudus datang, dia akan mengubah hidup orang itu. Mengubah ke arah mana? Mengubah ke arah yang jauh lebih indah. Jadi di dalam gereja dewasa ini sayangnya masih ada itu keyakinan bahwa hidup yang dipenuhi Roh Kudus bukanlah untuk kita orang-orang Kristen biasa, melainkan hanya untuk para kudus saja. Nah, ini satu pandangan yang keliru. Keyakinan seperti itulah yang menyebabkan hilangnya semangat Kristiani yang sejati. Tapi kita semua dipanggil untuk menjadi kudus, dan ini diyakinkan oleh Roh Kudus. Kiranya inilah yang boleh dikata menyebabkan kalau orang tidak sadar akan itu kesuaman yang timbul dalam gereja. Sehingga kadang-kadang ada kelompok-kelompok tertentu begitu menekankan justice and peace. Ya, itu saya tahu seorang pimpinan suatu serikat mengatakan, justice and peace itu segala-galanya. Mother Teresa itu mengganggu perjuangan justice and peace. Padahal kalau saya lihat orang itu hanya omong saja, omong sana, omong sini, kecam sana, kecam sini, tapi tidak berbuat apa-apa. Mother Teresa tanpa kata-kata melakukan banyak hal. Nah, ini justru karya Roh Kudus. Dan saya kenal beberapa kelompok itu bisanya yang mengecam. Lalu buat apa? Tidak ada apa-apa. Karena tanpa tidak mengenal Roh Kudus, maka banyak orang Kristen menjadi steril. Artinya hidupnya juga tidak karuan, akhirnya dikuasai oleh hawa nafsu dan sebagainya. Oleh karena itu kita perlu sekali lagi menyadari peranan Roh Kudus yang sangat penting. Nah, kadang-kadang orang juga takut akan campur tangan Tuhan. Juga bila ada kesukaran, sebab jangan-jangan nanti Allah mengubah dan mengganggu cara hidup kita. Dan memang cara hidup yang lama yang
boleh kata jauh dari Tuhan, kalau kita percaya pada akan diubah. Diubah menjadi apa? Menjadi jauh lebih indah dan lebih bahagia. Ya puji Tuhan bahwa akhir-akhir ini, pada tahun terakhir ini, dengan munculnya pembaharuan hidup dalam roh, dan banyak orang yang kemudian mengalami itu Roh Kudus, hidup mereka menjadi jauh lebih indah, lebih bahagia. Walaupun masih sayang banyak yang tidak, bahkan banyak yang tokoh-tokoh yang tidak mengenal Roh Kudus. Karena itu, bila Allah mengadakan campur tangan dalam hidup kita, sikap kita seharusnya merupakan suatu keterbukaan, terbuka untuk segala kemungkinan, sadar akan sabda Allah sendiri. Pikiranku bukanlah pikiranmu, jalanku bukanlah jalanmu. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Seperti dikatakan dalam Yesaya 55 ayat 89. Tetapi satu hal yang saya kira harus kita sadari, bahwa seringkali rancangan Tuhan itu berbeda dengan kita, tetapi apa yang direncanakan Tuhan itu jauh lebih indah daripada yang bisa kita pikirkan itu. Kadang-kadang kita mengapa begini, mengapa begitu. Tetapi kalau kita percaya, Tuhan selalu merencanakan yang indah bagi kita, baik bagi kelompok atau kelompok-kelompok tertentu maupun bagi pribadi-pribadi. Jadi Tuhan tidak menghendaki yang jelek untuk kita. Karena itu kita harus berani percaya kepada Tuhan walaupun tidak mengerti. Misalnya sebagai satu contoh ya, yang kami alami ya, dulu pada waktu kami pindah dari Malang ke sini, kok izin untuk membuat rumah retret disabot orang. Kenapa? Aduh kok jahat sekali kok mau nyabot. Tapi kemudian rencana Tuhan lain. Anda tahu rencana kami semula ya, ini kalau Anda pernah datang di Lembah Karmel, dulu tuh tanah itu tidak ada di Pertapaan Lama. Dan rencana rumah retret yang kami buat, yang sekarang ada 2 villa itu di situ rencananya. Coba bayangkan seandainya terjadi rumah retret di sana, kita pusing sekali, orang banyak datang. Nah waktu itu tanah Lembah Karmel belum ada, kita belum punya. Tapi ya jalan Tuhan itu tadi dihambat orang, tapi memang pada waktunya Tuhan membuka jalan, kita mendapat tanah di Lembah Karmel. Coba Anda bayangkan ya, seandainya itu rumah retret yang dulu, karena pengalaman yang dulu di Ngadireso dulu waktu saya, kalau retret itu 40 orang, 50 orang, 60 sudah cukup banyak. Tidak pernah pikir bahwa sampai ratusan. Itu. Lah inilah jalan Tuhan. Rancanganku bukan rancanganmu, pikiranku bukan pikiranmu. Jadi kita harus berani percaya kepada Tuhan. Apa yang baik untuk Tuhan. Lalu juga begini saudara-saudara yang terkasih. Misalnya pembangunan tempat kami ya yang di Bandol itu dan kemudian di Bengkayang. Dulunya tidak pernah terpikir. Saya seringkali dulu sudah beberapa kali pelayanan di Pontianak. Tapi tidak pernah pikir untuk mendirikan suatu biara atau satu cabang di sana. Lalu waktu itu ditawari orang di salah satu itu yang punya tanah 100 hektar di Sumatera Selatan. Lalu pikir untuk apa itu 100 hektar tanah itu. Lalu mulai timbul ide perguruan tinggi supaya banyak cendekiawan yang tidak hanya handal dalam bidangnya tapi juga mempunyai iman mendalam dan itu. Lalu akhirnya saya tinjau tempat tapi ternyata tidak bisa. Terus kemudian ditawari orang lain tanah dekat di Tanjung Karang 20 hektar.
Sudah kami rencanakan untuk perguruan tinggi itu tidak jadi karena tanah 20 hektar ya kurang. Tapi pikirannya untuk rumah retret, sekolah teologi dan sebagainya. Sudah izin sudah keluar semua. Uskup sudah setuju dan sebagainya. Tetapi apa yang terjadi? Karena itu bukan rencana Tuhan, di demo. Orang mau diancam sama desa. Kalau bikin rumah retret akan kami bakar. Waduh. Dan kemudian bupatinya itu izinnya diminta dulu. Pak, itu izinnya berikan saya dulu, saya simpan dulu. Tapi tidak pernah dikembalikan. Jadi artinya dicabut secara halus. Tapi puji Tuhan. Terus kalau tidak ada itu, misalnya juga di Pontianak yang sekarang tuh kita punya rumah retret dan sekolah teologi yang besar di Bandol, itu tidak pernah ada. Dan sekarang seperti perguruan tinggi yang sudah menjadi institut di Bengkayang itu juga tidak akan pernah ada. Jadi itu tadi rencana Tuhan yang melalui Roh Kudus-Nya yang seringkali tidak bisa kita mengerti. Karena itu dalam segala hal kita harus percaya bahwa Allah yang lebih dahulu mengasihi kita, Dia tahu apa yang baik bagi kita. Karena itu sekarang kita akan melihat lagi karya Roh Kudus yang penuh kuasa. Dalam 2 Timotius 1:7, Santo Paulus menulis bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh kekuatan, roh cinta kasih, dan roh penguasaan diri. Jadi bila orang dikuasai Roh Kudus, hidupnya menjadi jauh lebih indah. Apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Jelaslah bahwa hal ini berlaku bagi semua orang Kristen. Tetapi manifestasi kuasa Roh Kudus ini mulai pada hari Pentakosta yang mengubah para murid menjadi katakanlah obor-obor cinta kasih yang menyala. Dalam waktu yang singkat, mereka itu dari orang-orang penakut diubah menjadi orang-orang yang pemberani dan penuh kuasa. Mulutnya mengeluarkan sabda yang kuasa karena kekuatan Roh Kudus. Jadi mereka menjadi pengaku iman yang tidak gentar. Ya seperti tadi saya berikan contoh seperti Santo Petrus yang dulunya begitu aja seorang hamba perempuan, engkau murid orang itu, engkau pengikut orang itu, dia sudah menyangkal. Tapi kemudian di hadapan itu sidang Sanhedrin para imam yang besar dan itu orang baik, itu ahli Taurat, dia mengatakan, mana ya itu dia menantang itu, mana yang lebih berkenan, taat kepadamu atau taat kepada Allah? Dengan mengutus Roh Kudus, Tuhan Yesus memenuhi janjinya yang diberikan kepada para rasul sebelum dia naik ke surga. Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Misalnya itu Lukas 24:49 ya. Dan memang sebelum naik ke surga, Yesus mengulangi lagi janji itu. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu Kisah 1:8. Dan memang kemudian kita lihat orang-orang itu terpencar kemana-mana, dan di mana mereka terpencar, mereka mewartakan Injil. Jadi ini saudara yang terkasih, peran Roh Kudus begitu penting. Kepada umat Kristen di Korintus, Santo Paulus juga telah memberikan kesaksian ini. Aku sendiri telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak aku sampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan pernyataan dan kekuatan roh. 1 Korintus 2 ayat 3 dan 4. Saudara-saudara yang terkasih, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, bila Roh Kudus berkontak dengan manusia,
orang itu mau tidak mau akan menjadi berubah. Tentu saja bukan berubah menjadi buruk, berubah menjadi kuat dan indah. Hidup para murid juga diubah secara radikal oleh kedatangan Roh Kudus, seperti yang saya katakan. Dari orang-orang penakut mereka diubah menjadi pewarta-pewarta dan saksi Injil dan saksi-saksi Yesus yang berani tidak gentar. Lalu ini karena kuasa Roh Kudus itu memang luar biasa. Karena Roh Kudus mereka mengenal Yesus lebih mendalam dan dipenuhi cinta yang besar pula baginya. Sehingga hidup mereka juga sudah merupakan kebahagiaan sudah di dunia ini. Namun apa yang dialami mereka itu juga diperuntukkan bagi semua orang yang percaya. Jadi artinya juga diperuntukkan bagi bagi Anda semua yang hadir di sini dan bagi yang lain juga. Maka dalam itu janji Tuhan dalam Yoel misalnya, aku akan mencurahkan rohku di atas semua orang. Putra-putrimu dan putri-putrimu akan bernubuat. Orang-orang tuamu akan mendapat mimpi dan anak-anak mudamu mendapat penglihatan. Bahkan di atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan pada hari ini akan kucurahkan rohku. Karena itu Roh Kudus itu merupakan cinta yang sempurna, kebijaksanaan tertinggi, pengertian terdalam, dan kuasa yang paling hebat. Kekuatan ilahi yang bisa membeda-bedakan, menyelidiki, serta memperbaharui segalanya. Ia adalah kuasa yang membebaskan, menyembuhkan, yang mengadakan bahkan pelbagai macam mukjizat. Dan roh ini memancarkan diri dan manusia yang merupakan citra Allah itu melalui segala macam karisma, pelayanan, karunia, dan rahmat. Jadi ini saudara, kalau kemudian Roh Kudus datang, manusia tadi berubah. Manusia yang biasanya penakut dan itu berubah. Bahkan itu saya melihat para anak-anak muda yang dengan penuh keyakinan bisa mengusir roh-roh jahat. Lepas dari Tuhan Yesus, lepas dari Roh Kudus, kita bukan apa-apa dibandingkan roh jahat. Kita menjadi makanan yang empuk bagi roh jahat. Tetapi kalau kita memiliki Roh Kudus menguasai hidup kita, kita tidak takut pada roh jahat, tapi roh jahat yang takut pada kita. Asal kita tetap setia kepada Tuhan itu. Oleh karena itu, oleh kuasa Roh Kudus, suatu aliran hidup yang deras menggenangi gereja yang baru lahir dan meluap ke seluruh dunia. Karena itu waktu yang cepat sekali. Dan dewasa ini juga dalam abad ke-20 yang lalu itu Tuhan telah mencurahkan secara baru Roh Kudus ini. Dan sampai sekarang masih dampaknya. Dan memang walaupun belum menyeluruh dalam gereja, tapi ada kelompok-kelompok tertentu yang terbuka terhadap Roh Kudus, itu merupakan satu kekuatan yang luar biasa dan mereka bisa menjadi alat-alat Tuhan dalam pewartaan. Jadi inilah rahmat istimewa yang diberikan Tuhan kepada kita dewasa ini mulai dari abad yang lalu, tapi sekarang itu masih terus berkembang dan kita harus terbuka terhadap pimpinan Roh Kudus itu. Jadi ini tadi Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang, tidak hanya pada para imam dan religius saja, tapi pada setiap orang yang percaya. Hanya memang dari satu segi ini sayang banyak imam yang juga belum menyadari pentingnya peranan Roh Kudus. Tapi pelan-pelan itu akan timbul. Sekarang kita lihat yang ketiga, orang Kristen sejati
yaitu manusia yang digerakkan oleh Roh Allah. Dilahirkan oleh Roh dalam permandian yang menyatukannya dengan Kristus, seorang Kristen sebetulnya menjadi kenisah Roh Kudus. Jadi Anda yang telah dibaptis, itu Anda sebetulnya adalah kenisah Roh Kudus. Maka dikatakan Santo Paulus, tak tahukah kamu bahwa kamu adalah kenisah Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. 1 Kor 3:16. Sebetulnya kalau Roh Kudus hadir, Allah Bapa juga hadir, Tuhan Yesus juga hadir. Seperti kata Injil Yohanes juga, kalau kamu mengasihi aku, maka Bapa-Ku akan mengasihi kamu, kami akan datang kepadamu dan tinggal dalam kamu. Dan karena itu Santa Teresa dari Avila sebetulnya itu menggambarkan manusia ini, jadi jiwa manusia sebagai suatu istana yang indah di mana Allah Tritunggal Maha Kudus hadir itu. Jadi saudara-saudara, Paulus mengatakan Anda itu adalah kenisah Allah. Dan tentu saja kalau kita tidak menyadari lalu hidup kita menjadi tidak karuan, kita akan berkata menajiskan itu tadi. Dan ini konsekuensi besar sekali. Lalu kemudian dalam 1 Kor 6:19 Paulus mengatakan bahwa tubuhmu itu juga kenisah Roh Kudus. Namun Roh Kudus yang diam di hati orang itu tidak tinggal menganggur saja, tetapi sebagaimana jiwa menghidupi badan dan memberikan gerak kepadanya, demikian pula halnya Roh Kudus itu terhadap jiwa orang Kristen dan menyebabkannya mampu bertindak secara adikudrati. Jadi Roh Kudus kemudian akan berkarya lewat macam-macam karismanya, karyanya itu, sehingga orang-orang ini yang biasa bisa melakukan banyak tanda dan mukjizat. Akan tetapi kebanyakan Roh Kudus itu tidak dimengerti orang, walaupun sesungguhnya dialah yang menjadi dasar iman kita. Tak seorang pun dapat berkata Yesus itu Tuhan kecuali dalam Roh Kudus. Seperti tadi sudah saya sebutkan dalam 1 Kor 12:3. Dia juga sumber pengharapan kita. Maka dikatakan oleh Santo Paulus juga, ya, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dan ia juga sumber cinta kita. Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Itu Roma 5:5. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau sekarang misalnya kami bisa mewartakan, kami misalnya juga para Suster, Frater, Putri Karmel, CSC dan juga anggota KTM bisa ikut mewartakan Injil ini, itu bukan lain karena karya Roh Kudus. Bila seorang menyerahkan diri secara total kepada Roh Kudus yang diam di dalam dirinya, ia tidak hanya dijiwai, namun dia juga digerakkan oleh Roh Kudus. Jadi digerakkan, diberi inspirasi macam-macam yang itu. Kadang-kadang ada hal-hal yang tidak bisa mengerti, tapi itulah yang dilakukan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang dia saat itu tidak begitu berperanan dalam hidupnya, mulai berperanan dan semakin hari semakin besar peranannya. Karena itu seorang Kristen ialah anak Allah, yaitu yang digerakkan oleh Roh Allah itu. Jadi kemudian kita melihat dorongan-dorongan Roh Kudus ini yang boleh kata misalnya yang mendorong seorang Santo Fransiskus dari Assisi
yang kata mendorong dan memeluk seorang kusta. Ya, kalau dipikir itu gila ya. Tapi ya itu ternyata dia tidak ketularan, tapi orang kustanya sembuh. Jadi itu intuisi-intuisi mistik seperti pada Santo Yohanes Salib dan berbagai macam dorongan yang dialami oleh banyak orang yang terbuka baginya. Jadi itu sungguh-sungguh sesuatu yang luar biasa. Bila seseorang itu boleh dikata menjadi manusia rohani yang dijiwai oleh Roh Kudus, dia menjadi seorang betul-betul yang rohani. Dan orang ini tidak lagi boleh kata kalau ibaratnya ya, kalau orang naik perahu pada permulaan mendayung perahunya. Jadi permulaan dayung perahu. Tapi kalau dia dijiwai Roh Kudus, layarnya berkembang. Dia tidak usah mendayung lagi, tapi perahunya laju lebih cepat karena angin tadi. Nah ini ibaratnya pada manusia yang berusaha itu yang belum dijiwai Roh Kudus mendayung perahunya. Tapi setelah Roh Kudus datang seperti layar terkembang, dia bisa laju dengan cepat. Lalu ini sekarang bagian terakhir itu mengenai pencurahan Roh Kudus, permulaan hidup dalam roh. Bagaimana caranya supaya orang dapat hidup dalam roh seperti yang saya uraikan tadi? Pada zaman para rasul dan gereja awali, kesadaran akan Roh Kudus itu begitu mendalam sehingga waktu mereka menerima Roh Kudus lewat pembaptisan, Roh Kudus sungguh hidup dalam diri mereka. Namun dewasa ini umumnya kesadaran akan kehadiran dan Roh Kudus melemah sehingga orang tidak begitu menyadari peranan dan karyanya dalam diri kita dan di dalam gereja. Kalau begitu, bagaimana caranya supaya Roh Kudus sungguh-sungguh hidup dalam diri kita dan membimbing kita? Dan ini boleh dikata saudara merupakan suatu kabar gembira karena dewasa ini Tuhan secara baru mencurahkan kuasa Roh Kudus ke dalam gereja untuk memperbaharuinya. Maka melalui apa yang kita sebut pencurahan Roh Kudus, hidup banyak orang Kristen diperbaharui. Ia boleh mengalami bahwa Allah dan Tuhan Yesus sungguh-sungguh hidup serta mengasihinya. Jadi ini pengalaman roh. Yesus betul hidup dan mengasihi. Dan bahwa Roh Kudus sungguh memperbarui dan membimbing hidupnya. Jadi dalam gereja Katolik pencurahan Roh Kudus itu dimulai pada tahun 1967 itu di Amerika itu. Lalu sekarang sudah mulai itu tersebar ke seluruh dunia juga di Indonesia. Jadi secara konkret orang dapat mengalami Roh Kudus yang sungguh-sungguh hidup melalui apa yang kita sebut pencurahan Roh Kudus. Dan ini di tempat-tempat kami diselenggarakan lewat retret awal. Jadi retret awal itu sebenarnya suatu persiapan untuk menjadi orang mau terbuka, bertobat dan menyerahkan diri itu. Jadi ini suatu yang luar biasa. Secara konkret orang dapat mengalami itu lewat tadi pencurahan Roh Kudus. Sehingga di situ dalam retret awal ini orang dipersiapkan untuk betul-betul terbuka terhadap menyadari peranan Roh Kudus, kemudian mau bertobat dan mau menerima Yesus menjadi Tuhannya, menjadikan Dia pusat hidupnya. Jadi kalau demikian, kalau Yesus menjadi pusat hidup, ini merupakan sumber kebahagiaan bagi semua orang. Dan ini kuasa Roh Kudus itu juga menyembuhkan. Nah itu yang kita lakukan misalnya juga dalam apa yang disebut penyembuhan batin itu yang sebetulnya bukan lain daripada mengalirkan kuasa Roh Kudus untuk memperbaharui orang. Dan dalam hal ini tidak ada suatu pun yang mustahil. Saya sendiri selama ini telah mengalami macam-macam melihat
pertobatan orang-orang yang luar biasa. Dan saya sendiri, saudara, ini sedikit sharing ya. Pada waktu itu saya sudah pernah mengalami kasih Allah dan sebagainya. Tidak berarti bahwa tidak pernah, tapi pengalaman Roh Kudus ini membuka mata yang luar biasa. Dulu saya itu sering masih sebagai frater, sering membaca Injil Yohanes. Dan memang itu katakanlah ya Injil yang paling saya sukai ya, Injil Yohanes. Tapi misalnya dalam membaca itu kemudian saya mengalami sendiri sebagai imam, baru mengenal pembaharuan itu, lalu mengalami pencurahan Roh Kudus. Sesudah saya mengalami pencurahan Roh Kudus, saya baca kembali Injil itu, lalu saya tuh heran, ada satu ayat yang sebetulnya sudah berkali-kali saya baca tapi rasanya kok enggak ada gitu. Misalnya bagi Anda semua tahu Yohanes 14 ayat 12 itu apa? Di situ saya itu heran, seolah-olah setelah mengalami pencurahan Roh Kudus, saya baca, kok baru tahu sekarang ya. Jadi artinya mata saya dibuka, itu pikiran saya dibuka bahwa itu aku berkata sesungguhnya baru saya percaya kepadaku, dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Saya sudah berkali-kali baca itu tapi lewat begitu saja. Tapi setelah mengalami pencurahan roh itu permulaannya, disitulah kita mulai hidup itu. Lalu bersama dengan itu muncul juga atau kita diberikan karisma-karisma, sehingga sekarang ini pelayan kami juga itu bisa juga mengusir roh jahat dan sebagainya. Dulu ya waktu saya masih kecil takut pada roh jahat. Jadi artinya takut kalau jalan di tempat yang sepi begitu, ada rumpun bambu dan lalu lihat kiri kanan, terus cepat lari cepat begitu. Lah itu dulu, tapi kemudian ya ini setelah sadar bahwa Roh Kudus hadir, Roh Kudus ini hidup kita menjadi tidak takut apapun juga, tidak usah khawatir akan apa, tidak usah takut, karena kita tahu oleh Roh Kudus bahwa Allah Bapa kita itu Bapa yang maha baik, maha murah. Sebagai buah yang saya kira penting sekali untuk kita, yaitu bahwa kalau kita mengenal Roh Kudus, hidup kita dijiwai Roh Kudus, maka Allah menjadi hidup dan sebagainya. Dan setelah mereka mengalami itu, kalau mereka kemudian bertekun dalam membaca kitab suci, bertekun dalam doa, hidup mereka menjadi indah. Ketakutan-ketakutan menjadi hilang dan sebagainya. Dan inilah saudara-saudara yang terkasih, peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Tanpa Roh Kudus kita bukan apa-apa, tapi bila Roh Kudus hadir dalam diri kita, menjiwai kita, kita betul-betul menjadi anak Allah yang hidup. Dan kita boleh sudah di dunia ini, walaupun ada macam-macam tantangan, kita boleh mengalami kasih Allah yang luar biasa. Kita boleh hidup dalam damai dan kita tidak usah takut apapun, tidak usah khawatir apapun, karena kita tahu Allah yang maha kasih, yang maha kuasa mengasihi kita. Dan kalau Allah mengasihi kita, kita boleh berserah, berpasrah kepada Dia dalam segala hal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang maha murah dan maha baik, kami mengucap syukur dan terima kasih karena oleh kehadiran Roh-Mu kami boleh mengenal Engkau dan mengalami kasih-Mu, bahwa Engkaulah Allah yang hidup, Bapa kami yang senantiasa memelihara dan melindungi kami. Maka Bapa, kami mohon penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya hidup kami semakin berkenan kepadamu dan semakin indah dalam mata-Mu,
Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati Anda.